Kami aturkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Bandung, kepada hadirin para undangan yang masih berada duduk di belakang. Kami mohon untuk menempati kursi di depan yang masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, hadirin para undangan yang kami hormati. Hari ini Senin bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 2015. Bersama kita akan ikuti acara verifikasi Kota Sehat tingkat provinsi di Kota Bandung tahun 2015. Hadirin para undangan yang berbahagia, mengawali acara, kami mohon untuk berdiri. Menyajikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Ucapan selamat datang dari Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Pak Farid. Yang saya hormati Ketua Tim Verifikasi Kota Sehat Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para anggota Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat dan anggota Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat, para pejabat, hadirin hadirat yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita pagi ini bisa memulai hari Senin ini dengan acara yang produktif dalam rangka verifikasi terkait dengan program Kota Sehat. Seperti kita ketahui bahwa dalam istilah sustainable development, ya, pembangunan berkelanjutan, terdapat segitiga keseimbangan
keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, kota-kota yang dianggap berhasil adalah kota-kota yang bisa menyeimbangkan tiga sisi itu. Studi menunjukkan alokasi anggaran untuk pengobatan itu semakin mahal. Contohnya kita menyediakan premi BPJS untuk warga miskin, berapa Bu ya? 73 miliar. Karena memang kesehatan itu mahal. Tapi kalau kita pola pikirnya dibalik, menginvestasikan gitu, kacang sarapan, menginvestasikan nilai-nilai keberpihakan itu ke dalam pencegahan, itulah yang kita harapkan lahir warga yang tidak banyak ke rumah sakit. Jadi jangan terlalu senang dengan pengobatan gratis dan lain sebagainya, tapi justru kita balik, kita bikin kota sehat dimulai dari lingkungan. Selalu bermulai dari keluarga, karena nilai-nilai kemanusiaan itu diturunkannya di keluarga. Saya sering mendapat keluhan dari anak-anak sekolah. Di sekolahnya suruh memilah sampah, pulang ke rumah dicampur lagi oleh bapak ibunya. Padahal seharusnya ibu bapaknya lah yang pikirannya belum sehat dalam rangka pemilihan sampah, harus belajar dari anak-anak. Nah, di tahun ini saya sedikit laporkan, Kota Bandung memulai sebuah program baru yang namanya PIPPK. Di rapat tim camat ya. PIPPK itu singkatan dari program inovasi. Kata inovasi mengindikasikan harus ada yang baru. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Itu mah bahasa dokumennya. Artinya RW diberi 100 juta anggaran untuk pembangunan di RW. Di level kelurahan, ibu-ibu PKK diberi anggaran per kelurahan 100 juta. Karang Taruna juga sama, LPM juga sama. Di tahun ini PKK itu mengelola dana yang akan dikoordinasikan oleh camat total 15 miliar 100 juta. Gitu. Karang Taruna juga sama, 15 miliar 100 juta. RW 156 miliar 100 juta. Jadi tidak ada alasan Bandung tahun ini rapih, beres, sehat, kira-kira gitu. Kalau dulu kan suka ngeles, kenapa buang sampah di sungai Bu? Ada daya ngangkut, daya tukang sampah, bla 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 gitu ya. Sekarang dari anggaran itu sudah dikonsepkan oleh Bapeda, bukan melihat 70% ya infrastruktur dan persampahan ya. Katakanlah persampahan kesehatan yang kaitan dengan kesehatan lingkungan itu 30%. 30% kali 151 M berapa? 50 ya. Jadi di Kota Bandung tahun ini ada anggaran 50 miliar yang peruntukannya nanti oleh camat dikelola untuk kesehatan masyarakat terkait kebersihan, ya nanti ujung-ujungnya kan ke sana juga. Jadi tentuingan gitu ya, kalau sudah ada anggaran sebesar itu, masyarakat masih ada kekumuhan, masih ada tempat-tempat yang tidak higienis, yang tidak beres dari sisi RW yang 50 miliar. Nanti dari 15 miliar PKK juga sebagian diperbantukan untuk membantu kampanye untuk kota sehat, untuk kebersihan dan sebagainya. Saya titip juga nanti kalau boleh Bu Kamalia ya,
kampanye kesehatan, kampanye kota nyaman, bebas sampah, itu gunakan budaya Sunda. Jadi kampanyenya nggak hanya yang konvensional, tapi misalkan pakai longset. Jadi sambil bubodoran, calung atau apa ya, mengingatkan warga untuk hal-hal kebaikan itu. Belum ada bantuan 70 miliar juga dari pusat ya yang di Starchip untuk pengentasan kekumuhan di sebuah lokasi. Kita mau bikin eksperimen namanya Kampung Juara. Jadi si uang itu nggak akan kemana-mana, daerah di Nyaweh. Nanti camat yang beruntung silahkan jadikan daerah pilihannya sebagai sebuah desa atau kampung juara, di mana disitulah wajah masa depan Indonesia yang nyaman. Jadi sekarang isunya menurut saya bukan uang, karena keberpihakan negara sekarang sudah luar biasa. Tinggal mau nggak masyarakat bekerja. Nah, karena Bandung ini kotanya terlalu besar, sangat besar. Jadi Pak Miftah, camat saya ini kalau di Sulawesi, kalau di Kalimantan itu udah bupati. Karena di sana mah bupati itu mengelola warga 100.000. Camat paling banyak berapa? Camat mana? Penduduknya 150.000. Jadi kompleksitasnya di sana mah bupati dengan segala ini, di sini camat. Jadi kunci dari keberhasilan mimpi kita itu ada pada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu sekarang kita kebut dengan desentralisasi. Desentralisasi artinya saya sudah limpahkan kewenangan wali kota sebagian ke camat, supaya camat-camat tidak selalu menunggu petunjuk wali, ya, tapi bergerak berinisiatif membereskan urusan. Nah, tahun inilah kita bereksperimen itu, bereksperimen desentralisasi, bereksperimen keberpihakan anggaran kepada kewilayahan. Yang ujung-ujungnya yang namanya kota sehat seharusnya sesuatu yang mendasar, yang tidak perlu lagi terlalu banyak kita perbincangkan, karena harus menjadi falsafah dasar. Ukurannya kan banyak ya, tingkat orang sakit ini itunya harus turun, tingkat kematian juga dari ibu yang melahirkan harus turun, tingkat gizi juga harus naik, ya, dan seterusnya. Saya dulu ingat, saya lupa nih ke Bu Ayani, kalau nggak kita cari dari CSA, dulu zaman SD saya seminggu sekali minum susu. Ya. Saya kira bisa kita hidupkan lagi. Karena orang Indonesia mengalami sebuah gejala namanya stunting. Stunting itu penurunan tinggi badan, gara-gara gizinya pas-pasan. Jadi masuk akabri sekarang sudah turun 1 cm, karena mencari tentara calon perwira yang tingginya kayak dulu sudah susah. Jangan lihat anak-anak menengah atas mah anak pelajar rangkung karena gizinya cukup, tapi yang kelas menengah bawah, yang jumlah orang miskin yang harus kita bantu yang hampir 300 ribuan sampai 500 ribu itu yang harus kita bantu. Nah, jadi selamat melakukan verifikasi dari kami, terus berupaya hidup kita memperbaiki Kota Bandung bukan dalam rangka penghargaan, tapi kalau dihargai alhamdulillah, tidak juga tetap menjadi kewajiban, bahwa itulah kemuliaan kita, itulah kemuliaan kita sebagai individu yang dipercaya oleh masyarakat. Ya. Saya dipercaya masyarakat dengan batas waktu tertentu, Bapak Ibu juga menjadi pelayan masyarakat dengan batas waktu tertentu. Tidak ada yang abadi dalam hidup ini kecuali perubahan. Maka mari terus berinovasi, melakukan upaya. Terakhir dari saya, resep membangun Bandung selalu saya sampaikan ada 3. 1, inovasi. Apa sih yang baru dari Bandung? 2, desentralisasi, tadi sudah saya sampaikan, mendistribusikan
kekuatan anggaran, kewenangan sampai RW. Yang ketiga adalah ini kolaborasi. Jadi di forum rembuk ini dari gambarnya saja sudah sangat lucu ya, menunjukkan negeri ini nggak akan beres kalau hanya mengandalkan pemerintah. Tapi kalau semua orang mau turun berkolaborasi, insya Allah negeri adil makmur yang kita kejar itu bisa datang lebih cepat. Dan ditambah kalau orang Indonesia katanya kalau dikasih seragam suka lebih kompak. Nah, makanya jilbabnya sarua Pasar Baru dua lusin. Gak masalah itu mah ya, lucu-lucuan aja. Tapi poin saya, itulah orang Indonesia, hobi ngariung, hobi berseragam gitu ya. Tapi ingat, kelemahan orang Indonesia juga hobi menunggu. Jadi malah jadi orang yang berinisiatif. Comment center itu nggak ada yang percaya. Setelah jadi sekarang semua kota mau ikut, menteri-menteri mau ikut, menteri luar negeri, menteri PAN. Karena apa? Harus berani berinisiatif. Karena orang kita rata-rata hobinya menunggu. Nah jadilah titip ke forum rembuk juga menjadi kelompok yang berinisiatif, bukan kelompok yang menunggu. Kata Einstein, orang yang tidak sukses adalah orang yang tidak pernah mencoba hal baru. Orang yang sukses biasanya selalu mencoba hal-hal baru. Di dalam hal baru terkandung 1-2 potensi kesalahan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak mau mengambil risiko, hidupnya akan di situ saja. Tapi kalau selalu menantang diri dengan hal baru, walaupun ada salah, 2 salah, akhirnya menemukan. Dengan kesalahan kita menemukan kebenaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan verifikasi berjalan lancar dan Bandung juara ya. Karena persibnya sudah juara. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Bapak Wali Kota Bandung untuk menyerahkan cenderamata kepada Ketua Tim Verifikasi Jawa Barat, kepada Bapak Dr. Andes Julianto. Kami mohon perkenan Bapak untuk menerima sejumlah cenderamata didampingi oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Atalia Praratya Ridwan Kamil. Mari kita teriakan yel-yel kita bersama. Bandung sehat, Bandung juara. Bandung sehat, Bandung juara. Bandung sehat, Bandung juara. Atur nuhun, terima kasih. Bapak Julianto sebagai Ketua Tim Verifikasi Kota Sehat Provinsi Jawa Barat, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kota Bandung, Pak Kiai Haji Miftah Farid. Yang kami hormati Wali Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil. Yang kami hormati Ketua Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat beserta jajarannya, Ibu Atalia dan Bapak dan Ibu dari tim pembina Kabupaten Kota Sehat, dari kecamatan, dari Pokja, kelurahan, dan semua yang tidak dapat kami aturkan satu persatu. Saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami bisa memulai pelaksanaan verifikasi awal. Jadi kami memberikan penghargaan dan reward sebetulnya ke Kota Bandung. Pada saat tahun 2013 sudah menerima swastisaba Padapa, jadi tatanan masyarakat sehat mandiri, dan untuk tatanan sarana prasarana umum sudah lulus melewati hal yang wajib. Nah sekarang akan meningkatkan untuk tahun 2015 ini menerima penghargaan swastisaba Wiwirda.
dengan ketahanan pangan dan gizi, dan satu lagi adalah pariwisata yang sehat. Dan Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga mohon izin memperkenalkan teman-teman kami dari beberapa OPD yang terkait. Yang pertama ini dari Dinas Kesehatan Penyihatan Lingkungan, Ibu Kiki. Ya, ini yang selanjutnya ini Bu Agah, ini betulnya Ibu Lurah merangkap dari Biro Yansos Kesehatan Lingkungan. Selanjutnya Ibu Ratih dari Kesehatan Masyarakat, Ibu Tri Wahyuni dari Kesehatan Lingkungan, Ibu Sri Mei dari Ketahanan Pangan, dan satu lagi Ibu Ruti. Nah, Ibu Ruti, Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kami juga bisa melaksanakan hal yang sama. Ini kami sudah membagi 3 tim untuk se-Jawa Barat. Mulai start awal pada hari Senin ini, kebetulan ada 3 tim ini, saya tim 2, tim 1 ke Kabupaten Bandung, ke Kota Bandung, dan ke Kabupaten Kerawang, dan untuk melihat pelaksanaan verifikasi awal. Jadi intinya pada saat pelaksanaan bagaimana mewujudkan kabupaten kota sehat ini adalah tadi betul, bukan hanya untuk mendapat penghargaan, karena kita hanya melihat dari indikator proses, begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota untuk reward dari penghargaan ini, kita melihat dari proses inovasi apa yang muncul, begitu ya. Yang pertama mungkin saya juga mencatat beberapa pekan terakhir ini ada yang menunjang sebetulnya untuk pariwisata dan pelaksanaan kabupaten kota sehat. Pertama saya lihat ada Bandung Caam, itu inovasi. Yang keduanya ada untuk tempat sampah, itu inovasi. Saya bahkan sampai naik angkot Pak, untuk melihat apakah dilaksanakan di angkot itu untuk sampah. Saya potret, ada perdanya di situ ditempel begitu. Hanya mohon mungkin masukannya nanti juga untuk tidak merokok di dalam angkot, karena masih ada yang merokok di dalam angkot begitu ya. Itu sebetulnya untuk menunjang kota sehat. Selanjutnya juga kami melihat inovasi-inovasi yang terkait dengan kota sehat itu betul sudah dilaksanakan, alhamdulillah. Dan sebetulnya penghargaan Swasti Sabha Wiweda ini adalah 9 tatanan yang nanti mungkin menjadi PR kita untuk ke depan, bagaimana target pencapaian MDGs maupun target IPM itu bisa dilaksanakan. Jadi payungnya itu adalah Kabupaten Kota Sehat untuk pelaksanaan program target pencapaian MDGs dan IPM, karena di situ sangat kental sekali, terlihat sekali kalau sudah melaksanakan Kabupaten Kota Sehat, semua menjadi mudah, baik itu dari sisi misalkan seperti contoh ada wahana tata nugraha untuk Desu, ada pelaksanaan untuk Kalpataru dan sebagainya. Kalau sudah melaksanakan Kabupaten Kota Sehat, insya Allah itu akan mudah begitu untuk pelaksanaan penerimaan penghargaan yang lain gitu. Karena semua ada peningkatan. Kalau kemarin Bupati Wali Kota diterima oleh penghargaan dari Kementerian Kesehatan, evaluasi hasil terbaru nanti akan dimasukkan, karena pedoman Kabupaten Kota Sehat ini Kemendagri dan Kemenkes nanti akan ditingkatkan peraturan Presiden, sehingga penghargaannya jadi langsung oleh Presiden begitu. Dan mungkin ke depan bobotnya juga akan disampaikan. Kalau misalkan untuk pencanangan desa ODF, kalau orang dinas itu open depreciation free, tidak BAB sembarangan, mudah-mudahan tidak ada di Kota Bandung. Sekarang targetnya sudah 20%. Apakah kelurahan sudah bebas desa kelurahan ODF? Nah, itu yang sebagai bagian dari merubah perilaku masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan, tidak buang air sampah sembarangan, maupun tadi untuk drainase gitu ya. Hal-hal terkait untuk penilaian ini kami melihat sebetulnya dari kepemimpinan, leadership, dari komitmen, ada anggaran tadi, ada mau melakukan perubahan,
ada inovasi, itu yang kami catat begitu ya, indikator prosesnya, termasuk juga regulasi yang sudah sekarang memang disampaikan di Kota Bandung ini sudah sangat baik. Penghargaan dan apresiasi dari pemerintah provinsi barangkali mewakili dari Kepala Biro dari Kepala Bapeda selaku Ketua tim pembina Kabupaten Kota Sehat yang selama ini memang memberikan reward kepada kabupaten kota yang sudah mendapat penghargaan. Jadi yang selama ini pada saat HUT Pemprov kami akan selalu mengutamakan kabupaten kota, dan alhamdulillah sudah 17 kabupaten kota mendapat penghargaan dari 27 yang ada. Berarti kami masih ada 10 target untuk ke depan, bagaimana kabupaten kota lain memiliki keinginan, memiliki motivasi untuk bersama-sama melaksanakan Kabupaten Kota Sehat. Kami juga mohon izin ke Pak Wali, nanti akan melaksanakan kunjungan lapangan, lokus yang sudah dipersiapkan, bagaimana dokumentasi dari tim pembina dan dari Forum Kota Sehat akan jadi bahasan dan ulasan, dan ada juga feedback dari kami barangkali hal-hal terkait yang hasil kunjungan di lapangan ini tentu saja akan menjadi catatan kami. Dan dari verifikasi awal ini kami akan memberikan jangka waktu 1 bulan untuk melaksanakan nanti verifikasi akhir. Jadi 27 itu mana yang kita usung, kita layak rekomendasikan ke tingkat pusat. Setelah itu dengan rekomendasi gubernur tentu saja, dan dari rekomendasi itu akan ada kunjungan dari verifikasi dengan, jadi kami mendampingi nanti tim pusat untuk bulan Mei dan Juni. Jadi kalau sekarang verifikasi awal, verifikasi akhirnya nanti bulan Maret dengan tanggal yang sama. Nanti bulan April kita memberikan rekomendasi kepada pusat. Bulan Mei dan Juni itu insya Allah kita akan kunjungan ke lapangan dengan teman-teman dari pusat. Barangkali Bapak dan Ibu, terima kasih atas penerimaannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya kita simak bersama paparan kegiatan Kota Sehat oleh Ketua Umum Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat, Ibu Atalia Praratya. Ridwan Kamil, dengan segala hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah baik. Sebelumnya untuk menyemangati pagi kita, mohon yel-yelnya dulu. Bandung sehat? Atur nuhun. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua MUI Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Miftah Farid. Kota Bandung, Bapak Kiai Haji Miftah Farid, yang tentunya saya juga ingin sampaikan, alhamdulillah Bapak Kiai Haji Miftah Farid adalah juga sebagai penasehat dari Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya ucapkan selamat datang juga tim verifikasi Kota Sehat tingkat Provinsi Jawa Barat yang saat ini hadir secara langsung Bapak Julianto beserta dengan tim. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan tim pembina Kota Sehat Kota Bandung yang ini terus-menerus mendampingi kami, alhamdulillah. Sekarang juga kompak dengan kerudung warna-warninya begitu. Alhamdulillah. Kemudian Kepala SKPD yang hadir secara langsung, alhamdulillah pada hari ini beserta jajarannya, para camat, kemudian juga tim Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat dan teman-teman dari PKK Kota Bandung, alhamdulillah hadir. Kemudian hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita
kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena berkat limpahan rahmat dan anugerahnya kita bisa terus menerus untuk hidup, untuk bernafas, untuk menikmati indahnya kota Bandung gitu. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat ini menuju Bandung Sehat, Bandung Juara Swasti Salwa Wiwerda tahun 2015. Mohon izin saya beri di depan. Ini mengenai siapa kami. Bapak Ibu, orang banyak mengatakan bahwa Tuhan menciptakan Bandung dalam keadaan tersenyum. Mengapa? Karena ternyata kota Bandung ini berbeda dengan kota lainnya. Kita memiliki udara yang sejuk, kita memiliki orang-orang anu garelis karasep gitu ya. Warganya saromeah gitu tuh, enak senyumnya terlihat semuanya ya. Kemudian juga orang-orang yang kreatif luar biasa. Nah, ini saya mencuri sedikit. Next saja, ini tidak jalan mungkin. Tadi yang disampaikan oleh Kang Emil. Jadi saya banyak belajar dari Pak Wali Kota sendiri begitu ya. Jadi bahwa untuk memanage sebuah kota yang bernama Bandung itu minimal ada 3. Ada inovasi, kemudian juga ada desentralisasi seperti yang tadi sudah disampaikan, kemudian juga ada kolaborasi. Ini dia, kami sangat menyadari bahwa pemerintah kota saja tidak cukup untuk membuat Bandung menjadi Bandung aman, nyaman, sejahtera. Pemerintah kota tentu saja harus bergerak bersama-sama dengan semuanya, bahwa dengan institusi, akademisi, bisnis, kemudian komunitas, dan juga orang-orangnya. Ini dia logo kami. Lambang di tengah segi cross red ya, red cross itu adalah lambang kesehatan. Kita menyadari bahwa kesehatan itu adalah hak bagi semua warga negara, gitu. Kemudian yang lingkaran di tengah itu adalah kebersamaan menjadi energi. Kemudian bentuk orang-orang kecil di tengahnya adalah kolaborasi masyarakat Bandung dari berbagai komunitas dan latar belakang untuk menyehatkan kota Bandung. Kemudian juga ada kata-kata Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat. Ini kami Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim, tim kami berjumlah 53 orang, semua berdasar atau berlatar belakang dari perbedaan organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Jadi ada akademisi, ada aktivis kesehatan, para dokter dan lain-lain, ada korporasi, perusahaan-perusahaan, dan swasta, ada media juga, kemudian ada aktivis lingkungan, aktivis sosial budaya, dan masyarakat umum, yang kesemuanya punya rengrengan. Contohnya seperti saya sebagai ketua tim penggerak PKK, kemudian penasehat Dharma Wanita, kemudian juga RBM, LKKS, dan lainnya, termasuk teman-teman semua, ada juga dari perusahaan seperti Bio Farma, kemudian dari Clean Action, kemudian juga dari Paramita, kemudian juga dari teman dokter, dan lain sebagainya. Jadi kami adalah mereka-mereka yang sudah bergerak di lapangan sampai sejauh ini. Kenapa ini dibutuhkan? Itulah yang kita perlukan adalah kolaborasi tadi. Ini foto narsis Bapak. Kalau banyak yang bilang, tadi Dokter Sisa membisikkan kepada saya, orang Bandung kan namanya katanya homo narsisus Bandungikus kan begitu. Jadi kita semua senang difoto gitu ya, senang selfie. Nah ini kami sebagian dari kami sebetulnya, masih banyak yang lainnya karena kita ada 53 orang. Ini strukturnya, ada penasehat, ada pembina, ketua umum, dan lain sebagainya. Dan ada dari koordinator tatanan masing-masing. Selanjutnya, ini Bapak dan Ibu bahwa di tingkat kota ada tim pembina berdasarkan SK Wali Kota nomor 800 garis melingkar titik 241 strip Bapeda garis miring 2013, dan kemudian kami ada di dalamnya Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat. Di kecamatan, alhamdulillah Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan, semuanya sudah ada forum kecamatan dan pokja kelurahannya. Ini kepada siapa kami bekerja sama, itu tadi bahwa kolaborasi itu tidak sendirian. Kami terus merapatkan barisan untuk membentuk Bandung menjadi lebih baik bersama dengan banyak sekali, ini sebetulnya sebagian kecil yang ikut bekerja sama dengan Kota Sehat ini. Pencapaian swasti sebab pada Pak Alhamdulillah 2013 Pak Julianto ya, kemudian insya Allah targetnya 2015 kita juga akan mendapatkan swasti Sabang Werda. Itu semangat dari kita semua.
Jadi di tahun 2013 tatanan yang ditampilkan adalah tatanan pemukiman, sarana dan prasarana sehat, kemudian juga tatanan masyarakat sehat mandiri. Insya Allah yang di tahun 2015 itu akan ada 2 tatanan lainnya, yaitu tatanan ketahanan pangan dan gizi, kemudian tatanan pariwisata sehat. Ini dokumentasi 2013, jadi apa yang sudah kami lakukan. Tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri. Ini Bapak Ibu, yang warna biru adalah bentuk daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, yang hijau adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat, yang merah adalah donasi dari CSR dan lain sebagainya. Ini bentuk dari kolaborasi. Contohnya, saya tidak bisa menyampaikan semua Bapak Ibu, mohon maaf, karena banyak sekali sebetulnya apa yang sudah dilakukan di Kota Bandung. Ini hanya sebagian kecil contoh saja. Contohnya untuk larangan merokok itu sudah ada di Perda nomor 11 tahun 2005 tentang K3. Termasuk juga di dalam fund base kami itu ada Selasa Tanpa Rokok. Yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembentukan wanita Indonesia tanpa tembakau, dan termasuk alhamdulillah di RW 9 Buah Batu itu sudah ada warga yang berdasarkan keinginan mereka sendiri, mereka membuat deklarasi anti rokok begitu. Jadi satu RW tersebut mereka anti rokok. Ini satu hal yang luar biasa karena ini adalah partisipasi dari masyarakat. Nah, kemudian juga CSR mereka sangat membantu untuk kaitannya dengan edukasi kepada masyarakat. Semua edukasi mereka bantu. Apakah itu berkaitan dengan anti narkotika, anti rokok, kemudian juga kesehatan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh selanjutnya mengenai launching sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dan call center 119. Jadi Kota Bandung, alhamdulillah, Bu Ahyani kita punya puskesmas 24 jam ya. Alhamdulillah, kemudian kita juga punya ambulans 24 jam yang bisa diakses oleh masyarakat, dan ini yang dilakukan oleh warga. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat secara langsung. Contohnya adalah Katresna Sadaya di Kecamatan Bojong Kidul. Jadi mereka membuat sendiri bersama dengan PKK dan juga tim kesehatan. Alhamdulillah Dr. Intan juga hadir pada hari ini, termasuk juga warga peduli AIDS. Jadi kami membuat sebuah wadah bersama warga peduli AIDS itu bagaimana agar masyarakat paham mengenai pentingnya pengetahuan tentang AIDS ini. Begitu. Ini dia CSR juga tentang kesehatan, BPJS melakukan pelatihan kader, Proranis, kemudian juga waktu itu ada sempat pasmir secara gratis dan lain-lain. Tatanan kedua adalah tatanan kawasan pemukiman dan sarana prasarana sehat. Ini adalah salah satu contohnya mengenai air minum yang siap diminum. Alhamdulillah di Patung Badak, Ibu Tausiasa di Cobian, air minum secara langsung bisa dinikmati begitu. Kemudian bedah rumah, dan yang dilakukan oleh warga secara langsung adalah sekolah sehat. Dan alhamdulillah saya sampaikan di sini SMP Negeri 2 Bandung itu sudah meraih penghargaan tingkat nasional, mohon tepuk tangan. Dan juga BPI, alhamdulillah. BPI kedua ya, tingkat nasional juga. Kemudian CSR, nah ini kita tidak bisa bergerak sendirian tentu saja. Alhamdulillah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sangat peduli terhadap Kota Bandung khususnya, bagaimana mereka kemudian menyemangati kami untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan, termasuk di dalamnya adalah Gerakan Sejuta Biopori, kemudian di sekolah. Alhamdulillah Pak Wali ada berapa Pak Wali? Di sekolah baru 10, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadi 100, amin. Begitu. Kemudian ini selanjutnya adalah kirmir sungai dan penataan PKL Pak Julianto. Penataan PKL ini sebelum ditertibkan di Jalan Kepatihan, alhamdulillah sekarang sudah membaik begitu, meskipun kedah udagan sama begitunya, tetapi inilah kita dan itu terus diperjuangkan. Ini di masyarakat sendiri ada yang namanya relawan ungu. Jadi ibu-ibu relawan ungu ini mereka yang bergerak di masyarakat untuk melakukan pengerukan drainase. CSR yang turut serta mensponsori itu dari Unpad, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk penegakan Perda K3 sampah.
Ini alhamdulillah kita ada gerakan pungut sampah yang sudah meluas setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tahun ini adalah tahun kebersihan buat Pak Wali dan juga tentu saja tahun kesehatan. Oleh karena kita akan genjot, kita akan semangati warga juga untuk turut serta di lapangan seperti itu. Ini di masyarakat ada bank sampah, alhamdulillah. Nah ini kita punya Prabu, Bapak Pak Julianto dan Ibu-Ibu. Prabu itu semacam apa ya? Hero-nya ya, pahlawan kebersihan begitu. Karena tadi sudah disampaikan orang Bandung itu senang berkumpul, senang bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau misalnya mungut sampah sendirian nggak seru gitu ya, culang-ciling. Tapi kalau kita rame-rame itu semangatnya luar biasa. Nah ini alhamdulillah dari CSR, saya juga sampaikan di sini, kita akan mendapat bantuan 1000 biodigester dari sponsor begitu yang insya Allah dalam waktu dekat akan kita pasang semua. Tatanan pariwisata sehat, Bapak Ibu, Kota Bandung sekarang jadi kota taman. Orang kalau bertanya, menuju usung naon di Bandung, usung selfie saya di alun-alun. Jadi nanti saya akan ajak Bapak dan Ibu nanti jalan-jalan ke alun-alun ya, begitu. Nah ini kita semua ada taman yang sesuai dengan harapan warga. Mau olahraga, mau sepak bola kita punya taman Persib. Mau apa? Nonton, hobi nonton kita punya taman film. Kemudian taman pustaka bunga bagi yang suka bunga dan lain sebagainya. Ini adalah untuk apa? Indeks kebahagiaan warga. Selanjutnya, ini juga ada Car Free Day. Ini adalah program dari pemerintah pusat tentu saja. Tetapi kemudian di Kota Bandung sendiri warga luar biasa. Ini kreativitas orang Bandung. Bagaimana mereka membuat kampung mereka menjadi kampung kreatif. Bagaimana kalau kita ingin ada sebuah kampung yang di dalamnya adalah pengamen-pengamen, mereka membuat itu menjadi begitu menyenangkan gitu untuk didatangi, dindingnya dilukis begitu, kemudian kalau kita datang ke sana banyak musik-musik di jalan dan lain-lain, warga bahagia sekali. Kemudian CSR-nya juga, alhamdulillah kami ada Bandung Tourist on the Bus atau Bandros. Nanti kita juga akan ajak Bapak dan Ibu semua untuk mencoba Bandros tersebut. Dan lain-lain begitu. Selanjutnya adalah ketahanan pangan dan gizi. Nah ini adalah program urban farming oleh pemerintah kota di 151 kelurahan ya alhamdulillah. Jadi semua kelurahan sekarang sudah ada urban farmingnya dan itu ternyata tidak hanya satu di setiap kelurahan. Ada banyak Pak Eli, ada berapa Pak Eli? Itu minimal ya Pak ya. Tapi ternyata kita sudah banyak sekali karena banyak warga yang tidak membiarkan lahan kosong untuk sia-sia begitu. Minimal ada 3 hal untuk kaitannya dengan ketahanan pangan itu adalah untuk edukasi, kemudian juga untuk ekologi, bagaimana tanah itu bisa menjadi sehat begitu ya, dan ekonomi tentu saja. Jadi bagaimana warga nanti bisa mendapatkan penghasilan dari lahan tersebut begitu. Nah ini juga kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung, Bandung Agri. Selanjutnya adalah ada lahan sawah abadi yang berada di daerah Kecamatan Cibiru, Pasanggerahan, Ujung Berung, dan kemudian konsumsi dan keamanan pangan oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi pemerintah Kota Bandung serta-merta terus-menerus untuk melakukan pengecekan ke tempat-tempat yang berkaitan dengan makanan ini. Masyarakat sendiri ada budidaya ikan hias kelurahan, kemudian juga sosialisasi keamanan pangan di sekolah. Untuk CSR-nya ada restock ikan sungai Cikilai, kemudian pemberian PMT anak sekolah. Dan terakhir tentu saja yang paling penting inovasi, dan inovasi. Bagaimana upaya percepatan mencapai Bandung, kota sehat, dan indeks kebahagiaan. Ini Bandung Fun Days Bapak Ibu. Mungkin karena Bapak dan Ibu juga orang Bandung, sering ya Bu ya melihat tentang ini begitu. Bagaimana Senin damri gratis, Selasa tanpa rokok, Rabu Sunda, Kamis Inggris, Jumat sepeda, Sabtu kuliner juga adalah bagian daripada indeks kebahagiaan. Nah ini Bu, alhamdulillah menurut survei Bandung itu menjadi kota ke-14 untuk indeks kebahagiaannya. Dan ini sebetulnya yang diangkat oleh Pak Wali Kota. Jadi ketika orang protes sana-sini, saya cuma tanya, warga bahagia nggak? Kalau warga bahagia, itu sebetulnya tujuan kita semua. Gitu. Nah selanjutnya, rencana kerja di 2015, itu kami setiap
bulan itu ada sesuai dengan tematik kesehatan Bapak. Ini saya contohkan 3 saja. Bulan Februari adalah bulan penimbangan balita dan vitamin A. Juga ada bulan kanker begitu. Di bulan Juli ada Hari Anak, nanti kita akan kolaborasikan apa yang bisa kita lakukan di sekolah-sekolah juga, bagaimana sosialisasi kesehatan kepada mereka. Kemudian juga ada Hari Kesehatan Nasional di bulan November. Ini contohnya, jadi Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember sudah kami buat. Nah, ini juga insya Allah yang akan kami lakukan ke depan adalah untuk percepatan pembuatan taman kesehatan. Selain itu juga kami akan merencanakan membuat taman disabilitas, karena bagaimanapun juga mereka adalah warga masyarakat kita yang juga membutuhkan sentuhan dan mereka membutuhkan tempat terbuka untuk mereka berkumpul bersama-sama dan berinteraksi. Ada tadi 1000 register, kemudian keluarga sehat, idamanku kota sehat, kotaku seperti yang Pak Wali sampaikan bahwa semua urusan kesehatan bermula dari keluarga. Dan yang terakhir ini titipan, baru tadi malam disampaikan tentang One Village One Product. Jadi ini juga akan menggenjot pariwisata kita insya Allah, karena insya Allah nanti satu wilayah atau satu kampung itu akan ada satu produk yang nanti akan dibantu untuk pemasarannya oleh kami dan pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya ini sedikit kembali lagi, belum sebelumnya. Nah ini adalah kampanye kreatif Kota Bandung, Pak Julianto dan ibu-ibu semua. Yang membuat kami bahagia adalah warga Kota Bandung dihuni oleh berbagai macam kelompok masyarakat yang kreatif begitu. Jadi untuk mensosialisasikan sesuatu kami tidak biasa-biasa saja, tapi menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ini contohnya tadi tentang Fun Days. Ini kita tunjukkan sedikit meme-memenya. Kemudian next, ini untuk gerakan pungut sampah. Ini Pak Wali bersama dengan prabunya begitu. Selanjutnya ini juga ada contoh Friendly Bandung, ini kaitan juga dengan pariwisata, bagaimana kemudian jadi foto model tidak harus cantik begitu ya, boleh ompong gitu ya. Tapi intinya ini Bandung begitu, Bandung itu sampai HDK Semah itu harus kembali lagi seperti itu. Kemudian ini juga salah satu contoh kreatifnya orang Bandung itu, pilih mana buang sampah pada tempatnya atau dijunjurikan ke saya katanya gitu ya. Selanjutnya, nah ini hari ini Bapak, Pak Julianto dan ibu-ibu semua, kita akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk menghadiri atau kita berkunjung ke dari setelah Balai Kota ke Sekretariat. Kemudian nanti insya Allah ada taman musik di SMA 5, kemudian juga SMP 2, nanti kita akan melihat ke alun-alun dan kita selfie di sana, Ibu. Kemudian kita ke Gede Bage, ada Omaba. Omaba itu singkatan dari ojek makanan balita. Kemudian juga nanti kita akan dibagi 2 tim, karena ini sangat banyak Bapak dan jauh-jauh tempatnya. Tim 1 itu ke Cinambo, Kiara Condong, Cibenyinggijo. Kemudian tim 2 Panjaitan dan Cibiru. Nah ini adalah kesimpulannya bahwa inilah kami Bapak, kita adalah bentuk dari kolaborasi yang sering didengung-dengungkan, tapi ini adalah bentuk nyatanya seperti itu. Dan mudah-mudahan insya Allah kami siap untuk menuju Swasti Sabah Wiwerda 2015. Bapak Ibu, health is not everything, but without it, everything is nothing. Jadi saya mohonkan dukungan dari semua, dari pemerintahan, SKPD juga semuanya, termasuk juga dukungan dari tim pembina, dukungan dari kewilayahan, dukungan dari forum Rembuk Peduli Bandung Sehat, termasuk dukungan yang dorongan yang luar biasa dari tim verifikasi Kota Sehat Jawa Barat. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Forum Rembuk Peduli Bandung Sehat. Luar biasa ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Atalia dan juga untuk kita semua. Ya, setelah ini Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk melihat sekretariat. Karena banyaknya wanita, jadi sengit cobi. Mangga we ningali sararengit sapertos kamar pangantes. Luar biasa. Bapak Ibu silakan kami ya langsung saja ke sekretariat.